A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam doa kita setelah salat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat kami menjadi akhir hayat yang husnul khatimah, dan janganlah engkau jadikan akhir hayat kami tutup usia kami dalam keadaan su'ul khatimah. Maka di sini di dalam kitab ini Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau berkata di dalam kitab beliau yang bernama Syarah Sudur wal Hayata wal Kubur, tentang daripada sebab-sebab seorang itu su'ul khatimah. Beliau berkata fi bayat Bismillahirrahmanirrahim, faidatun, bermula ini satu faedah, fi bayani asbabi su'il khatimah, di dalam menjelaskan segala sebab-sebab su'ul khatimah. Qala ba'dul ulama, telah berkatalah sebahagian ulama, al-asbabul muqtadiyati li su'il khatimah, bermula segala sebab-sebab yang ditetapkan bagi seorang itu su'ul khatimah. Wal iyad billah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sebab su'ul khatimah ini. Arba'atun, itu adalah 4 perkara. Ada 4 perkara yang menyebabkan seorang itu bisa dapat dia menjadi su'ul khatimah. Apa dia? Di antaranya, yang pertama kata beliau, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang pertama adalah at-tahawanu bis salati. At-tahawanu bis salati. Yang pertama adalah meremehkan, menyepelekan dengan salat. Salat ini adalah hukumnya wajib. Jangan sampai meninggalkan salat. Man taraka as-salatan muta'ammidan faqad kafir. Barang siapa yang dia itu sengaja meninggalkan salat, maka bahwasannya dia sungguh dengan kafir. Yang kedua kata beliau, wa syurbul khamri, adalah meminum khamar. Ini adalah juga merupakan salah satu menyebabkan seorang daripada su'ul khatimah. Yang ketiga, wa uququl walidaini, dan berbuat durhaka, mendurhakai daripada kedua orang tuanya, yang menyebabkan seorang juga daripada su'ul khatimah, sebabnya bisa campaikannya. Dan yang terakhir adalah wadal muslimin, wa adal muslimin, artinya adalah menyakiti orang-orang muslim. Inilah dia. Sebagian para ahli ulama berkata, diabadikan oleh ucapan ini oleh daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti tentang sebab seorang itu menjadi su'ul khatimah. Jangan menyepelekan salat, jangan minum khamar, durhaka kepada orang tua, dan daripada menyakiti orang muslim. Lebih-lebih lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi orang-orang yang taat kepada Allah, lebih lagi orang alim yang mereka disakitin hatinya, maka dikhawatirkan dia akan jatuh sebab daripada su'ul khatimah ini. Demikian disebutkan di dalam kitabnya Syarah Sudur bi Syarhi Halal Mauta wal Kubur, yang dikarang oleh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Wallahu alam bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah Al-Haddad yaqulu, berkata beliau, Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkatalah ia, apa katanya, mimma yurithu su'al khatimati, di antara barang yang menyebabkan atau mewariskan seorang itu akan su'ul khatimah, tarkus salati, itu meninggalkan salat. Nah, di dalam kitab yang lain ditemukan bahwasannya yang menyebabkan su'ul khatimah itu adalah meninggalkan salat. Nah, itulah disebutkan dalam kitab sebelumnya adalah 4 kategori yang menyebabkan dapat menyebabkan daripada su'ul khatimah seorang itu, matinya dalam keadaan meninggalkan solat, maka disebut su'ul khatimah. Kathirun minan nasi yatrukuna as-salata 'inda al-maradi, kebanyakan di antara manusia yatrukuna as-salata, meninggalkan mereka itu akan salat. Kebanyakan di antara manusia meninggalkan mereka itu akan salat.
Kapan mereka itu meninggalkan solat? Indal marodi, ketika sakit. Padahal solat itu adalah penting. Dimulai kita dari balik sampai seterusnya, sampai kita mati, sampai kita menjelang sakit pun ditetapkan, yaitu diwajibkan untuk mengerjakan solat. Tapi kebanyakan orang manusia, kebanyakan daripada annas manusia meninggalkan mereka itu daripada solatnya ketika dalam keadaan sakit. Khususan ladhi nafil mustashfa, lebih-lebih lagi mereka-mereka yang sakit itu berada di rumah sakit, mustashfa, di hospital. Mereka tetap, ya, lebih lagi mereka ini yang sakit di rumah sakit, kebanyakan mereka ini meninggalkan daripada salat. Farubbama, maka barangkali yamutu ahaduhum ala tilkal halati, matilah salah seorang di antara mereka itu, meninggallah salah satu di antara mereka itu keadaan berada di rumah sakit karena meninggalkan daripada salat. Maka ketika dia meninggalkan salat dalam keadaan sakit itu, ya, dalam keadaan sakit, fayamutu ala su'il khatimah, maka matinya itu adalah atas su'il khatimah. Ya, jadi salat ini selagi masih ada nafas, selagi masih ada bisa bergerak, selagi masih ada mampu, maka tetaplah dijalankan daripada salatnya. Nah, tetap dijalankan daripada salat itu tadi. Jikalau dia di dalam rumah sakit meninggalkan salat, maka disebut su'ul khatimah. Wa man yaqulu, dan siapa saja yang berkata, limaridin, kepada orang sakit, misalnya ada orang yang ngomong kepada orang sakit, orang sehat ni ngomong kepada orang sakit, sudah, la tasilli, janganlah solat, kamu kan sakit, jangan solat. Innallaha la yukallifuka, sesungguhnya Allah tidak membebankan engkau, kata orang yang sehat itu kepada orang sakit, tak usah solat, duduk aja berbaring, kita akan dimaafkan oleh Allah. Allah tak membebankan kepada kamu untuk ibadah solat. Biha, dengannya solat itu, kata dia, fahuwa syaitanun, maka bermula itu adalah syaitan. Maka itu adalah syaitan. Kenapa? Karena dia tidak menganjurkan orang itu, mengajarkan orang itu daripada salat. Malah diberikan katanya, jangan, tak masalah kalau tidak salat. Maka demikian itu adalah ucapan syaitan. Fa innahu la yajuzu, maka sesungguhnya tidak boleh tarkus salati, meninggalkan salat, fi ayyi halin minal ahwal, daripada keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan salat. Wa fi ayyi syaklin minal ashkal, dalam bentuk apapun tidak boleh ditinggalkan salat. Illa, kecuali boleh ditinggalkan bisababin mauti, kalau sudah mati baru meninggalkan salat, atau hilang akal baru bisa meninggalkan salat. Selain daripada dua ini, maka tetaplah berada di dalam perintah untuk mengerjakan salat. Inilah yang takutnya kita di dalam keadaan mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Wallahu a'lam bis-shawab.